Perkenalkan, nama saya Yasmin Kairunisa. Saya dari kelas 10E ingin menjelaskan tentang pengertian dan faktor penyebab terjadinya seisme. Seisme atau yang lebih dikenal dengan sebutan gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba karena pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan gelombang seismik dan diukur dengan seismograf dengan menggunakan skala Richter. Terdapat 3 jenis gempa bumi. Yang pertama yaitu adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini terjadi akibat runtuhnya batu besar atau gua yang terjadi hanya di beberapa area terbatas. Yang kedua yaitu adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung api yang terjadi sebelum atau saat erupsi. Yang ketiga yaitu adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini merupakan gempa yang disebabkan oleh pergeseran lapisan di litosfer dengan kekuatan yang besar dan jangkauan yang luas. Berdasarkan letak episentrumnya, gempa bumi ini dapat terjadi di daratan maupun di lautan. Jika gempa bumi ini terjadi di laut dengan kedalaman kurang dari 100 km dan kekuatannya itu di atas dari 7,0 magnitudo, maka gempa bumi ini berpotensi dapat memicu atau menimbulkan tsunami. Halo, saya Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan skala dan intensitas gempa. Nah, apa sih itu skala dan intensitas gempa? Skala gempa digunakan untuk mengukur kekuatan atau besar gempa. Nah, sedangkan intensitas gempa menggambarkan tingkat keparahan gempa di suatu titik lokasi. Nah, beberapa jenis gempa antara lain skala Richter untuk magnitudo lokal dan magnitudo momen. Nah, magnitudo momen ini menghitungnya lebih akurat dalam mengukur total energi gempa. Nah, ada juga nih jenis magnitudo lain seperti ML, MS, MB, MD, dan ME. Nah, masing-masing magnitudo tersebut pengukurannya atau aspeknya berbeda dari gelombang seismik tertentu. Sementara itu, intensitas gempa biasanya diukur menggunakan skala Mercalli modifikasi yang menunjukkan dampak gempa mulai dari tidak terasa sama sekali hingga kehancuran total. Nah, di Indonesia digunakan skala intensitas gempa bumi yang terdiri dari 5 tingkat atau 5 tahapan. Nah, disesuaikan dengan kondisi bangunan tertentu dan budaya lokal setempat untuk mempermudah masyarakat setempat memahami dampak gempa bumi dan mendukung mitigasi bencana. Saya akan menjelaskan dampak dari seisme atau gempa bumi. Gempa bumi memiliki dampak yang sangat luas yang mencakup beberapa aspek kehidupan. Pada aspek fisik, gempa bumi dapat menimbulkan kerusakan bangunan, jalan, rel kereta, longsor, hingga tsunami. Pada aspek sosial, gempa bumi dapat menimbulkan kemiskinan, kelaparan, trauma, dan juga renggangnya hubungan sosial. Pada aspek ekonomi, gempa bumi dapat merusak infrastruktur umum seperti transportasi, telekomunikasi, dan merusak kestabilan keuangan. Pada aspek lingkungan, gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah dan perubahan ekosistem. Gempa bumi juga dapat menimbulkan banyak korban jiwa, penyakit, dan juga merusak stabilitas politik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Madani Lisyawati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penanggulangan dan mitigasi seisme. Jadi penanggulangan dan mitigasi seisme merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dari dampak bencana. Mitigasi dilakukan sebelum gempa dengan langkah-langkah seperti pembangunan gedung tahan gempa, penerapan peraturan bangunan yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya gempa. Selain itu, perencanaan evakuasi yang jelas dan simulasi gempa secara rutin juga penting. Sementara itu, penanggulangan dilakukan saat gempa terjadi, seperti berlindung di bawah meja atau kasur, melindungi kepala dan tubuh dari reruntuhan, dan lain-lain. Jika berada di luar, jauhi pepohonan, bangunan, dan tiang listrik yang berpotensi roboh. Jika berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari tsunami, dan jika ada yang terluka, segera lakukan pertolongan pertama. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan peran media dan informasi dalam situasi seisme. Peran media dalam penanggulangan bencana meliputi beberapa hal penting menyebabkan informasi, peringatan dini, dan tanda-tanda bencana, memberikan panduan mitigasi dan kesiapsiagaan, serta menyebabkan informasi real time saat bencana terjadi seperti jalur evakuasi dan posko bantuan. Media juga berperan dalam menggalang dukung kemanusiaan, memantau pemulihan pasca bencana, dan mengedukasikan masyarakat tentang pemulihan psikososial. Selain itu, media membantu dalam pemantauan penggunaan dana bantuan dan mendorong kebijakan mitigasi bencana di masa depan. Media sosial berperan dalam menyebarkan informasi cepat, namun tantangannya adalah menyebarkan hoaks yang perlu dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi seisme. Yang pertama itu edukasi, belajar tentang gempa dan cara menghadapinya. Yang kedua itu kesiapsiagaan, dengan menyiapkan rencana evakuasi dan jalur aman. Yang ketiga itu mitigasi, dengan memperkuat bangunan dan mengamankan barang-barang. Yang keempat itu merespons saat gempa, berlindung dan berevakuasi setelah guncangan berhenti. Yang kelima itu partisipasi, dengan membentuk relawan bencana dan koordinasi komunitas. Yang keenam itu pemulihan, dengan membantu korban dan ikut membangun kembali lingkungan. Hai, perkenalkan, nama saya Gabriel Francisco Siombing. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan inovasi terkait seisme. Yang pertama yaitu ada sistem peringatan dini. Sistem ini menggunakan sensor untuk mendeteksi getaran tanah, kemudian memberikan peringatan melalui pesan teks, panggilan telepon, atau melalui aplikasi di smartphone. Yang kedua ada teknologi bangunan tahan gempa. Teknologi ini mencakup penggunaan pendulum gempa untuk meredistribusi energi, isolator getaran untuk meminimalkan transfer getaran dari tanah ke bangunan, dan sistem kontrol aktif yang merespons secara otomatis terhadap getaran gempa. Yang ketiga teknologi sensor. Sensor gempa digunakan untuk mendeteksi pergerakan tanah dan getaran secara dini. Sekian dari video saya. Terima kasih. Studi kasus gempa besar dunia atau Indonesia. Gempa terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Indonesia terletak di wilayah cincin api Asia Pasifik. Wilayah ini sering mengalami bencana alam seperti erupsi dan gempa bumi. Sekitar 90% dari gempa bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang wilayah cincin api. Gempa merupakan bencana yang lazim terjadi di negara Indonesia karena Indonesia berdiri di atas pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia.
Kondisi ini yang membuat Indonesia menjadi rawan dilanda bencana alam. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah zona subduksi atau penembus antara dua lempeng tektonik yang saling timpang tindih. Zona subduksi ini terletak di Selat Sunda dan sering menjadi penyebab gempa besar di Indonesia. Tercatat memiliki gempa terbesar sepanjang sejarah.